Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Katakan sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Ya, sekali lagi katakan haleluya. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita nyatakan kasih kita kepada Bapa lewat doa kita. Bapa, kami percaya kasih-Mu itu terjadi dalam hidup kami. Dan kasih-Mu itu nyata kalau sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua wujud nyata kasih Bapa yang begitu dalam, begitu lebar, begitu luas, begitu tinggi. Engkau berikan buat kami sebagai warga kerajaan Allah yang menikmati kasih yang sempurna dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami merindukan kasih dan sentuhan kasih lagi hari ini. Untuk kami mendengarkan firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, yang memulihkan kehidupan kami, bahkan yang memberkati kehidupan kami. Olehnya hari ini sampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami semua rindu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan amin. Oke, shalom. Wow, luar biasa bagaimana kabar saudara hari ini. Pasti dahsyat dan luar biasa ya. Wow, terima kasih. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, ini minggu pertama dalam bulan Mei, kita akan bahas terus ini. Ada tema yang Tuhan berikan buat kita jemaat di tempat ini, Kingdom Family of God. Sedangkan subtemanya adalah hari ini kita membangun 3 budaya Kingdom Family of God. Ada 3 budaya yang kita bangun hari-hari ini. Dan kita akan bicara itu terus. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan hari Kamis tentu kita akan bersama-sama akan menikmati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari Minggu kita akan kedatangan Pendeta Dr. Yosi Mesak, Gembala Pusat GBI Petamburan ya. Itu sore saudara, tidak ada pagi, itu sore. Jadi undang saudara-saudara yang lain untuk menikmati berkat-berkat yang hari-hari ini terjadi di tengah-tengah warga kerajaan Allah ya. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka dulu dasar ayat firman Tuhan yang kita akan bahas. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya, ayat 1 sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Sampai di sini, Abram sudah tahu negeri yang ditunjukkan kepada Tuhan? Belum saudara-saudara ya. Oke, ayat 3, saudara perhatikan ini ayat 3. Ayat 2 ya.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak keluarga-keluarga yang mau diberkati Tuhan? Wow, luar biasa ya. Oke, kita percaya kita diberkati Tuhan. Nah, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, saudara. Bukan saja berkat itu datang buat kita, saudara, tapi berkat itu juga, saudara, buat bangsa-bangsa yang lain. Tapi berkat itu datangnya dari Tuhan melalui kita dan kita menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, Allah boleh dikata dari Ur Kasdim yang sekarang disebut Irak ya saudara yang dikasih Tuhan. Oke, nah tujuan visi Kingdom Family of God yang pertama saudara, perhatikan betul buat jemaat di sini. Yang pertama, mengerti betul panggilan kita. Setiap keluarga dipanggil untuk menyatakan iman kerajaan Allah. Jadi saudara, kita dipanggil untuk menyatakan iman kita. Sebagai warga kerajaan Allah, iman ini harus dinyatakan saudara. Kepada keluarga-keluarga yang lain. Kepada teman-teman yang lain. Di mana kita submit pada perintah Tuhan Yesus sebagai Raja. Kita tunduk kepada perintah Tuhan Yesus sebagai Raja. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pernyataan-pernyataan atau perintah-perintah Tuhan adalah kebenaran. Dan inilah hukum. Setiap pernyataan-pernyataan firman Tuhan, itulah hukum bagi warga kerajaan Allah. Saudara setuju akan hal ini ya? Jadi pernyataan Tuhan Yesus adalah hukum buat kita. Sehingga saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus submit, kita harus tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita tunjukkan iman kita bahwa kita adalah keluarga-keluarga yang taat kepada Raja kita yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita bicara tentang visi ini, Kingdom Family of God. Yang kedua, kita sedang mempraktekkan budaya keluarga kerajaan Allah. Di mana? Di rumah kita masing-masing. Nah ini seringkali keliru saudara-saudara yang dikasih Tuhan, warga kerajaan Allah atau gereja saudara yang dikasih Tuhan. Gereja itu adalah kita, ya. Sedangkan ini adalah gedung gereja di mana ada orang-orang gereja yang beribadah. Nah seringkali ini sudah terpola saudara-saudara yang begitu lama, di mana saudara-saudara anak-anak kita itu menjadi tanggung jawab gereja. Ini keliru saudara. Yang menjadi tanggung jawab anak-anak atau keluarga kita adalah kita sendiri. Gereja saudara hanya sebagai mitra terhadap keluarga. Jadi ini harus saudara diubah saudara. Harus diubah. Jadi ini buat para pemuda-pemudi yang nanti menikah atau yang sudah menikah Bapak Ibu, gereja menjadi mitra keluarga. Tapi yang menentukan pertumbuhan segala sesuatu iman dan segala sesuatu kehidupan dan mempraktekkan kehidupan budaya keluarga kerajaan Allah, diri saudara sendiri, keluarga saudara sendiri. Ini penting saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga saudara ketika kita ini mempraktekkan kehidupan di dalam kebenaran firman Tuhan, anak-anak kita bertumbuh, istri kita bertumbuh, suami bertumbuh, maka kita bawa mereka ke gereja dan gereja bersama-sama keluarga untuk sama-sama bertumbuh sebagai fasilitas. Amin. Iya, ini yang harus kita ketahui. Nah setelah itu, setelah kita mempraktekkan budaya kerajaan Allah di rumah kita masing-masing, di rumah tangga kita masing-masing, kita harus mengejawantahkan. Di mana? Di gereja. Kalau kuat keluarga kita, maka gereja pun kuat. Kalau gereja kuat, bangsa ini jadi kuat. Gitu. Ya, mulai dari keluarga, ya. Baru kita di tengah masyarakat, kita jadi berkat. Ya, di marketplace, di mana-mana kita jadi berkat. Selalu saya katakan, mimbar
kita bukan di gereja ini. Tapi mimbar kita adalah di mana kita bekerja. Di mana kita berbisnis, itu mimbar saudara. Saudara bekerja menjadi berkat buat orang lain, menyatakan kasih dan menyatakan kemuliaan Tuhan, di sana tempatnya. Loh, kalau di sini apa? Di sini adalah ucapan syukur. Saudara datang ke gereja, saudara membawa hidup saudara dan saudara berkata, Tuhan, kami keluarga semua mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih Tuhan, atas sebagainya dan sebagainya. Ini penting buat kita. Nah, ini selalu udah lama sekali saudara, paradigma ini saudara, di mana kalau kita ke gereja itu saudara-saudara, wow, itu dia, itu mimbar kita. Tidak, ini ucapan syukur. Amin. Ini korban syukur mimbar ini. Ini bukan sesuatu penampilan teatrikal, kata pendeta Chris Manusama, tapi ini penyembahan kita. Saudara setuju akan hal itu? Saya pun setuju akan hal itu. Jadi kita nih datang mengucap syukur. Tapi mimbar saudara, dengar baik, saudara harus jadi berkat di dunia marketplace, dunia pekerjaan bisnis. Wow, Bapak itu luar biasa ya, berdampak, itu yang penting. Ya, yang ketiga saudara, kenapa kita bicara tentang visi Kingdom Family of God? Yang ketiga, membuahkan generasi kerajaan Allah. Kita harus membuahkan generasi berikutnya. Seperti Abraham. Sebagai model budaya keluarga. Yang dasarnya adalah Allah. Dia disuruh Allah. Dari Ur Kasdim itu, dari tanah Haran itu, pergi ke tanah perjanjian yang dia belum tahu dasarnya Allah. Kalau bukan dasarnya Allah saudara, pasti Abraham akan gagal saudara. Tapi karena dia percaya dasarnya kepada Allah, maka dia menjadi orang yang luar biasa. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, lewat iman Abraham, kita pun mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Luar biasa bukan? Wih, ini dahsyat saudara. Bukan dasarnya dunia ini saudara. Bukan, tapi dasarnya Allah. Contoh, ya, berkat Allah bagi keluarga Abraham luar biasa. Tadi dikatakan, kalau orang mengutuk Abraham akan dikutuk. Kalau orang memberkati Abraham, orang itu diberkati. Jadi Abraham ini luar biasa. Jadi ternyata setelah saya baca terus, saya renungkan saudara. Berkat itu bukan saja harta. Berkat itu bukan saja kekuasaan semata. Berkat itu bukan jabatan semata. Bukan kedudukan semata, bukan itu. Walaupun kita perlu akan hal itu. Tapi berkat yang Tuhan maksud lebih daripada itu. Apa itu? Penyertaan Tuhan. Itu berkat. Kalau kita disertai Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita. Ini seperti Musa berkata dalam Keluaran 33 ayat 15. Dia berkata begini dalam pujiannya. Menjadi pujian ya. Ku tak mau berjalan. Wow. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, wah, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Boleh sekali lagi ya? Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam
rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Abraham, Musa, Yusuf dan yang lain-lain, mereka tidak dapat berjalan tanpa Tuhan. Saudara, hari ini kita mau belajar rendah hati. Katakan rendah hati. Oke. Ada 3 jenis budaya Kingdom Family of God yang kita akan bangun. Yang pertama, mari kita lihat ayat 1 dan 4. Saudara perhatikan ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lompat ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti apa? Yang difirmankan Tuhan kepadanya. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ponakannya ikut bersama-sama dengan Abraham. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Dari familinya, dari keluarganya, dari lingkungannya. Yang pertama saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus membangun budaya kerendahan hati. Dan meninggalkan budaya kekerasan. Ya, ini yang pertama ya. Apa budaya Abraham yang lama? Pada umumnya saudara-saudara, orang hanya tahu kalau budaya lama Abraham adalah penyembahan berhala. Karena memang pada saat itu orang belum mengenal Tuhan. Dan hari itu Abraham mengenal Tuhan. Dan Tuhan memberi perintah suruh keluar dari tanah Ur Kasdim, dari Haran, daerah Haran. Saudara, hanya itu yang gereja tahu dan orang-orang gereja tahu. Salah nggak? Nggak salah, itu betul saudara. Itu betul sekali. Tetapi saudara-saudara, ada sisi yang lain dari budaya yang sudah terbentuk dalam lingkungan Ur Kasdim. Ya, dan saya coba terus teliti dan saya mendapatkan Ur Kasdim ini suka berperang. Nah, sampai sekarang saudara kalau kita perhatikan selalu terjadi peperangan ya. Ya ini, dan kalau boleh kita katakan saudara, identik dengan kekerasan. Betul? Kalau berperang itu kan pasti identik dengan kekerasan. Nah, saudara-saudara, jadi rupanya Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim atau Haran. Bukan saja Abraham meninggalkan penyembahan berhala. Bukan itu saja, tapi meninggalkan kekerasan. Nah kita lihat, kita bandingkan saudara, waktu Abraham sudah ada di tanah Kanaan. Kejadian 13 ayat 7 sampai ayat 10. Ini menarik saudara. Ya, lihat, perhatikan, Abraham sudah berubah. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lut. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Terus ayat 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, ponakannya, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini apa? Kerabat, kita ini keluarga, kita ini saudara. Ngapain kita ribut? Abraham rendah hati sekali. Padahal Lot itu ponakan loh saudara. Bukankah seluruh negeri ini, ya di tanah Kanaan ini terbuka untuk engkau, kata Abraham. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, kata Abraham, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Luar biasa nih Abraham saudara. Ya, tidak dengan kekerasan, tapi dengan kelemah lembutan, kerendahan hati. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Wow, ini berkat bagi Lot ya. Apa yang Lot pandang itu baik ya di lembah Yordan. Dan seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir ya, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Rupanya saudara yang dikasih Tuhan, Abraham mengalami perubahan dalam hidup. Waktu terjadi pertengkaran antara gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham,
Abraham dengan kerendahan hati, tidak dengan kekerasan. Nah, dalam konteks ini saudara yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam konteks keluarga. Saya mau katakan buat saudara, ya, buat kita semua, warga kerajaan Allah, gereja GBI Duta Harapan, kita harus hindari yang namanya kekerasan. Yuk sama-sama katakan, hindari kekerasan. Yang mungkin menjadi kebiasaan dalam lingkungan keluarga kita atau di tengah masyarakat. Jadi orang melakukan kekerasan itu sudah normal aja gitu. Salah satu hari-hari ini saudara, mengiris sekali saudara, orang anak-anak muda sekarang ya, itu pernyataan-pernyataannya itu. Sekarang, mohon maaf, pernyataan ini hanya sebagai contoh. Anjrit gitu. Itu coba saudara lihat di tayangan-tayangan media YouTube atau apa gitu ya, orang muda gitu ya. Itu jadi biasa. Tidak ada kata lain dari kata seperti itu. Nah, kita akan bahas kekerasan anak dalam keluarga karena kita sedang bicara tentang keluarga. Dan di keluarga ada siapa? Ada orang tua dan anak. Betul kan? Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi ya. Kita akan bahas tentang kekerasan anak dalam keluarga ya. Atau boleh dikata keluarga ya yang membuat anak-anak kita keras gitu kepada anak-anak kita. Mengapa kekerasan terjadi terhadap anak kita dan bagaimana solusinya saudara. Karena ini pengetahuan buat kita supaya kita tahu. Karena saya tahu saudara, hari-hari ini kita harus belajar bukan saja dari sisi kebenaran firman Tuhan, tapi kita dilengkapi oleh pengetahuan. Dan hari ini saudara, kita saya mau katakan buat saudara, hari ini saya selalu konsen buat generasi. Saya selalu bicara hari-hari ini tentang generasi saudara. Di mana-mana, kalau diundang pelayanan, saya selalu bicara tentang generasi. Generasi yang ada saat ini saudara, kita akan mewarisi sesuatu kepada generasi berikutnya. Dan untuk itu saudara, saya bangga sekali. Di tengah-tengah kita, ada generasi kita saat ini ya, di bawah kita punya pengetahuan tentang ini. Ya, dan saya mau bawa ya pemuda-pemudi di tempat ini yang punya potensi untuk apa? Melayani bersama dengan saya. Saya bangga sekali. Tadi pagi seorang pemudi ini bicara dan semua orang diberkati. Saudara mau diberkati? Oke, mari. Nanti Anggi memperkenalkan diri dari mana ya asalnya. Tentu dari sorga, sektor Duta Harapan. Kita akan dengar ini dan saya sangat diberkati saudara. Saya rindu saudara pun diberkati ya. Beri waktu buat Anggi menjelaskan bagaimana kita mendidik anak yang terbaik. Karena kita perlu ini. Shalom Bapak Ibu teman-teman semuanya. Shalom. Perkenalkan nama saya Anggi. Saya jemaat di sini sudah cukup lama dari 2009 atau 2010. Saya sudah menjalani studi dalam bidang psikologi gitu ya, kurang lebih selama 8 tahun lebih, itu untuk ya S1 dan S2-nya, sampai puji Tuhannya, Tuhan percayakan saya memiliki gelar psikolog klinis anak dan remaja gitu. Jadi selama ya kurang lebih begitu beberapa tahun studi dan juga bekerja, cukup banyak membaca penelitian, menangani kasus terkait dengan parenting, terkait dengan pola asuh, terus relasi anak dan orang tua, terus juga terkait perkembangan anak dan permasalahan anak dan remaja dan hal-hal yang terkait gitu. Nah, karena seperti yang kita tahu ya jemaat di sini, kalau Bapak Gembala kita memang spontan uhuy. Baru kemarin siang Om Melki telepon saya untuk menyampaikan tentang edukasi parenting ini. Jadi saya siapkan semalam gitu ya, semalam suntuk. Semoga effort yang saya tuangkan di sini bisa jadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Karena saya nggak mau
apa yang saya pelajari, yang saya terima itu cuma stuck untuk saya dan klien-klien saya aja, tapi keluarga saya di sini tidak terberkati gitu ya. Saya mau keluarga di Duta Harapan ini juga punya ilmu yang sama, juga punya kekayaan base yang sama gitu ya, bukan cuma kita diperkaya secara rohani, tapi juga kita punya ilmu parenting juga, karena ini merupakan ilmu yang penting gitu ya. Oke, boleh ditampilkan. Absen dulu siapa yang sudah menjadi orang tua, boleh diangkat tangannya. Yang calon-calon orang tua yang baru nikah gitu nih. Baru, anaknya udah 20-an om. Oke, cukup banyak ya yang jadi orang tua. Dan next, siapa di sini yang punya harapan untuk anaknya? Boleh angkat tangan. Saya percaya semua orang tua di sini pasti punya harapan untuk anaknya. Ya, nggak mungkin nih orang tua, lah nih anak saya nggak bisa diharapin apa-apa, ya nggak mungkin kayak gitu ya. Itu tandanya orang tuanya udah pahit banget sama anaknya. Lanjut, siapa yang mau orang tua di sini mau anaknya nanti punya masa depan yang terbaik? Semua, saya percaya semua, ya. Nggak mungkin ada orang tua, adalah dia mah kerja pabrik aja cukup gitu. Adalah dia udah jaga di depan aja lah nggak apa-apa gitu. Nggak mungkin ya. Pasti orang tua tuh punya sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Dia mau anaknya dapat yang terbaik gitu. Tapi perlu di notes, next, terbaiknya ini menurut siapa? Terbaik menurut Tuhan kah? Terbaik menurut Bapak Ibu? Terbaik atau menurut anaknya atau menurut tetangga? Menurut sosial gitu ya. Karena menurut tetangga ya stigma-stigma sosial, laki-laki yang baik bagusnya apa sih? Punya rumah umur 25 gitu ya. Itu terbaik menurut sosial tuh, padahal susah ya, rumah sekarang mahal. Oke, next. Nah, ini merupakan pola yang terjadi gitu ya. Kalau tadi semuanya orang tua punya harapan untuk anaknya. Mau anaknya dapat yang terbaik. Nah, ketika orang tua punya harapan terhadap anak, maka itu akan terrealisasi menjadi bentuk pola asuh. Contohnya, saya izin lagi ya Ray, Om Robi punya harapan untuk Ray bisa jadi pemain bola yang handal gitu. Harapannya nih Ray jadi pemain bola handal, bisa ikut timnas, bawa kejuaraan dan lain-lain gitu ya, itu harapannya. Maka apa yang Om Robi akan lakukan? Om Robi akan mengusahakan berbagai cara, memasukkan Ray ke klub sepak bola, menyediakan makanan yang sehat-sehat untuk Ray, ditambah dengan vitamin untuk kebugaran badannya, terus juga misalnya diatur, kamu pagi sekolah, pulang sekolah les, abis itu boleh main, baru nanti ngerjain PR, pokoknya waktunya diatur untuk menyeimbangkan kapan dia main, kapan dia sekolah, kapan dia latihan, betul? Itulah makanya harapan itu, ketika orang tua punya harapan, maka sadar atau tidak sadar itu yang membuat orang tua melakukan sesuatu kepada anaknya. Karena dia mau anaknya akan seperti ini gitu. Nah, ketika pola asuh itu terbentuk, maka itu yang akan membentuk perilaku anak. Gitu ya. Kalau tadi orang tua itu Om Robi memasukkan Ray ke klub sepak bola, kasih makan yang enak, terus habis itu vitamin, jam waktunya diatur, maka apa yang akan terjadi pada Ray? Dia akan bisa mengatur waktunya. Kalau anak-anak, mungkin anak-anak banyaknya waktu mainnya dari siang sampai maghrib gitu ya. Kadang sampai malam, atau kadang ya udah main aja terus lupa belajarnya. Nah, kalau misalnya diatur waktunya, maka dia tahu kapan dia main, kapan dia latihan, kapan dia sekolah gitu ya. Terus juga Ray bisa jadi anak yang sehat. Dia bugar secara fisik gitu ya. Otot dia terlatih, stamina dia bagus gitu. Jadi dari harapan orang tua terhadap anak muncullah perilaku pengasuhan, lalu itu yang membentuk anak. Ini sebuah pattern gitu ya. Nah, lanjut. Tapi pola asuh itu cenderung sama turun-temurun gitu ya.
pola asuh itu dari generasi 1, dia memperlakukan anaknya dengan cara yang cukup keras. Nah, karena anaknya ini dapat pengasuhan yang keras, maka nanti dia ketika punya anak akan memperlakukan pengasuhan yang sama. Kalau memang dia tidak mendapatkan edukasi parenting yang baiknya seperti apa gitu, karena ya yang dia dapat dari orang tuanya ya caranya seperti ini gitu ya. Om Melki, saya izin lagi pakai contohnya keluarga Om Melki gitu ya. Om Melki punya ayah Opa Willem ya. Opa Willem itu punya pola pengasuhannya sendiri. Opa Willem itu kalau dari cerita Om Melki kita tahu cukup keras gitu ya dalam mengasuh anaknya. Kalau misalnya anaknya Om Melki atau adik-adiknya itu melakukan suatu kesalahan atau bandel gitu ya, maka Opa Willem akan melakukan apa, Om? Pukulan gitu ya, dengan cara yang cukup keras gitu, dengan cara kekerasan fisik. Ya apalagi dulu belum ada ya edukasi parenting sebaiknya seperti apa, ya kita belajar mencontoh orang tua kita. Makanya ketika kita menjadi orang tua, itu yang kita terapkan kepada anak. Jadi pola asuh itu cenderung sama turun-temurun gitu. Nah untuk ini orang tua nggak bisa disalahkan sepenuhnya, karena memang ya ini kehidupan pertama mereka, dan itu juga ya fase pertama mereka menjadi orang tua juga, mereka belajar dari kehidupan ini gitu kan. Jadi orang tua sebenarnya nggak bisa dipersalahkan sepenuhnya juga, karena ya mereka belajar seperti itu gitu. Dan juga saya juga tidak berusaha untuk menghakimi, tidak menjudge orang tua yang seperti itu, karena saya tahu ya menjadi orang tua itu bukan suatu tanggung jawab yang mudah gitu ya. Anak berkembang dengan lingkungan yang kita nggak bisa kontrol, itu buat kita bisa mengasuhnya dengan ya tidak terkontrol juga gitu ya. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya nanti materinya agak cukup keras gitu ya, cukup menyindir, tapi memang saya mau menyindir gitu. Jadi biar keluarga di sini bisa sama-sama kita belajar, berkembang gitu ya untuk kesejahteraan anak-anak juga. Oke, lanjut. Punya pola asuh yang cukup keras, Om Melki juga jadi cukup keras, itu kan jadi suatu kebiasaan ya, jadi suatu budaya yang sebenarnya kurang baik. Tapi sudah ternormalisasikan, sudah menjadi budaya. Ah ini mah di keluarga kita biasa gitu. Kalau misalnya ada anaknya yang bandel dipukul, ini mah biasa gitu. Udah ternormalisasikan aja, udah biasa aja gitu, karena itu budayanya di keluarga seperti itu gitu. Nah kalau tidak ada evaluasi untuk pola asuh, ya udah itu akan terus berlanjut tanpa adanya henti gitu. Kalau tadi Om Melki menyinggung yang kebiasaan budayanya Abram gitu ya, yang kekerasan. Ya budayanya sudah terbentuk dengan kekerasan ada, sehingga itu kekerasan jadi suatu hal yang normal di lingkungan mereka. Next. Nah ya dulu saya dibesarkan dengan cara begini, ya udah saya juga nerapin pola asuh begini gitu. Dulu saya kalau mau belajar matematika, kalau nggak bisa disabet sapu, ya udah saya juga mau sabet anak saya pakai sapu kalau dia nggak bisa matematika, karena matematika itu penting gitu. Pokoknya banyak alasannya ya. Jadi kebiasaan buruk yang dinormalisasikan. Next, ini penelitian, saya ambil dari penelitian, dia meneliti tentang budaya pola asuh di Indonesia dari suku Batak, Jawa, Ambon, Manado dan sebagainya gitu. Indonesian parenting is recognized to be patriarchal with the father dominant in family matters. Gitu ya. Artinya pola asuh di Indonesia ini cenderungnya patriarki, dengan sosok ayah yang menjadi sosok yang terdominan dalam keluarganya. Saya sengaja ambil sitasi lama tahun 92 karena memang saya mau tahu sebenarnya di Indonesia tuh budaya pola asuhnya seperti apa sih sebelum adanya edukasi parenting gitu ya.
Karena di Indonesia sendiri punya banyak nilai yang diterapkan, budaya, agama, sosial, gitu ya, beda-beda yang cukup keras. Batak punya nilainya masing-masing yang cukup keras, terus juga Ambon cukup keras juga, Betawi juga gitu. Dan juga kita punya nilai agama yang cukup melekat dengan bangsa Indonesia gitu. Jadi sangat banyak nilai yang diterapkan dalam pola pengasuhan. Nah, next. Di psikologi, dalam istilah psikologi itu pola asuh itu dibagi 4. Tapi kita hari ini akan bahas salah satunya aja, yaitu authoritarian parenting. Apa itu? Ini tipe pola asuh, next. Tipe pola asuh yang dimana orang tua memegang kendali utuh atas anak. Orang tua membuat aturan sebanyak-banyaknya untuk mengatur anak. Untuk mengendalikan dunia anak gitu ya. Kalau anak salah, kalau anak bandel, yang disalahkan selalu anaknya. Bukan saya yang salah mengasuh, anak saya yang salah berperilaku. Ini tipe pola asuh yang cukup keras gitu ya. Nah, lanjut. Tapi dari mana muncul kontrol kendali batasan itu? Ketika orang tua punya harapan yang terlalu tinggi untuk anaknya. Semakin orang tua punya harapan yang tinggi untuk anaknya, semakin ekspektasinya tinggi, maka kontrol aturannya, kendali batasan untuk anak itu semakin tinggi. Kebayang gak kalau misalnya Gata, mamanya mau Gata tuh jadi penari luwes, seminggu 3 kali harus tampil, gitu ya. Terus abis itu di sekolah Gata harus ranking. Terus abis itu Gata juga harus punya bisnis sampingan, ngasilin uang. Kebayang gak Gata, kalau bayangin aja puyeng apa enggak? Kebayang kalau misalnya ekspektasinya ada 3 gitu ya, terus abis itu perlakuan orang tuanya akan seperti apa? Pasti akan diatur. Gata, kamu abis sekolah langsung les tari, abis itu kamu langsung kerja, abis itu kamu bimbel, abis itu kamu kerjain PR, baru tidur. Wah, stres. Semakin banyak kontrol, semakin stres anak. Kebayang gak saudara kalau misalnya hidup kita di Indonesia diatur even sampai kalau mau jalan yang napak kaki kiri duluan gitu, yang nggak mungkin kan gitu, nggak mungkin kita hidup dikendalikan oleh orang lain, itu tidak mungkin. Next, sehingga apa yang terjadi terkendalikan, anak bergerak, anak hidup dengan kontrol karena banyaknya harus, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Anak ikut, kamu harus begini, gini. Semua dikendalikan sama orang tua. Emang orang tua gak capek untuk menjalani hidupnya sendiri, ditambah harus ngontrol hidup anak, capek juga orang tua gitu kan. Sebenarnya capek di 2 sisi. Nah, makanya apa dampaknya dengan tipe pola asuh yang seperti ini? Next, yang pertama dampaknya itu anak gak punya kesempatan untuk memilih. Ketika hidup itu tidak ada pilihan, itu namanya bukan hidup. Ada yang bilang pernah dengar nggak kalau hidup itu pilihan, gitu ya? Setiap hidup dalam hal apapun itu, setiap waktu kita dihadapkan sama pilihan. Contoh kalau misalnya mau gereja nih ya, saudara bisa milih gereja pagi atau gereja sore, betul? Saudara bisa milih ketika pagi udah nggak ibadah, sore saudara bisa milih sebenarnya saudara mau gereja apa enggak. Saudara juga bisa milih habis gereja saudara mau makan apa. Ya kan? Banyak banget pilihan di dunia ini. Sehingga kita dibiasakan untuk memilih. Gitu. Nah, contohnya lanjut. Sebenarnya pilihan itu apa pentingnya buat anak, gitu ya? Pilihan, ketika kita dihadapkan sama pilihan, maka kita dilatih untuk mempertimbangkan. Pilihan itu ketika ada pilihan A, B, C, maka anak dilatih untuk berpikir. Kamu mau apa? Kamu mau A, B, apa C?
Oke, anak dilatih untuk berpikir kalau A ini akan bagaimana, kalau B bagaimana, kalau C bagaimana. Jadi dia terlatih untuk berpikir gitu ya. Terus juga ketika anak sudah berpikir mempertimbangkan, maka dia akan terlatih untuk mengambil keputusan. Ketika dia sudah mempertimbangkan, dia harus mengambil keputusan apa yang dia pilih untuk hidupnya sendiri, untuk masa depannya sendiri, untuk kebahagiaannya sendiri. Jadi anak dilatih untuk bisa mengambil keputusan. Kalau sekarang cewek-cewek banyak yang susah ngambil keputusan ya. Kalau ditanya mau apa terserah gitu ya. No offense karena saya memang kadang begitu juga. Tapi pilihan itu ketika kita sudah mempertimbangkan dilatih untuk mengambil keputusan. Ketika sudah mengambil keputusan, anak akan dihadapkan dengan konsekuensi yang baik, konsekuensi yang buruk. Dan anak juga diajarkan untuk menjadi dewasa. Dia menerima konsekuensi dari pilihan yang dia pilih. Itu ya. Contoh, Om Andri balik lagi. Om Andri sebelum nikah pasti banyak pertimbangan gak Om? Memilih siapa? Oke, Om pasti mempertimbangkan. Oke, sebelumnya mungkin Om pasti mempertimbangkan Kak, suka sama perempuan yang mana? Suka sama perempuan ini, suka sama istri yang sekarang, suka sama yang lain gitu. Banyak pertimbangan gak Om? Ada. Ya sebelum memutuskan untuk menikah juga kan pasti ada pertimbangannya. Aduh nikah gak ya gitu. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Kita dilatih untuk berpikir. Lalu sampai pada titik kita sudah berpikir cukup dalam, sudah tahu ada apa aja nih di setiap pilihan gitu ya. Kita dihadapkan dengan pengambilan keputusan, ya kan? Om udah nih, wah yang ini nih terbaik nih, nikah gitu ya. Diambillah keputusan menikah, gitu. Lalu ketika menikah tentu ada konsekuensinya beberapa kan, konsekuensi yang baik, konsekuensi yang kurang baik gitu. Nah ketika kita sudah mengambil keputusan, gak mungkin dong mundur ya Om ya, gak mungkin mundur ya. Udah nikah ya udahlah dijalanin gitu kan, dijalanin. Kalau ada yang kurang baik, ya kita belajar bersama berkembang gitu ya. Saling mengingatkan satu sama lain, saling memperbaiki satu sama lain ya. Itulah proses hidup gitu. Jadi pilihan itu melatih mempertimbangkan. Di satu sisi juga berarti melatih anak untuk mengambil keputusan dan menjadi dewasa karena dia harus menjalani konsekuensinya. Next. Ini dampak kalau misalnya anak terlalu kontrol yang kedua, yaitu dependent. Karena anak terbiasa diarahkan. Kamu abis sekolah di sini, nanti lanjut kuliah di sini, nanti lanjut kerja di sini, nanti 2 tahun kamu keluar lanjut ke kantor yang ini gitu ya, diarahin. Nah, karena terbiasa nih diarahin, udah dikasih jalurnya, jalur tol ini gitu ya. Anak gak terbiasa untuk lihat opsional yang lain. Anak gak tahu nih, oh kalau saya gak pilih ini ternyata ada yang ini loh. Jadi dia akan ketika anak diarahkan ya udah dia lurus aja, ikut aja, terpayungi sama aturan kendalinya orang tua. Dia akan sangat selalu bergantung sama orang tua. Dia dan dia nggak akan cari tahu, nggak akan bisa untuk cari tahu hal di luar yang orang tuanya kasih tahu dia. Next, dampak selanjutnya adalah insecure. Mungkin ini apa ya, kata yang cukup banyak dipakai orang gitu ya. Aduh gue insecure, aduh dia insecure. Insecure tuh bukan terkait penampilan aja, bukan karena insecure sama dia cantik gue enggak gitu ya. Insecure itu bisa dari gimana dia malu, takut, pasif untuk muncul di depan gitu ya, untuk berdiri untuk dirinya sendiri, untuk speak up gitu. Karena orang yang insecure dia tidak akan bisa berdiri untuk
membela dirinya sendiri. Dia tidak akan bisa berdiri untuk membela orang di sekitarnya. Dampak lebih jauh ketika insecure itu, ketika anak dibully, maka dia nggak punya keberanian untuk melawan. Ya udah, dia terima bulian, dia pasrah diapain aja, dan ujung-ujungnya next adalah depressed. Depresi ini dampak yang sangat besar gitu ya, ketika permasalahan kejiwaan, permasalahan mental tidak teratasi. Makanya depresi. Dan depresi ini sengaja saya munculkan dampaknya untuk di sini karena sebagai jemaat yang aktif ikut ibadah atau misalnya mengambil peran dalam pelayanan gitu ya, menurut saya jadi tidak masuk akal ketika kita aktif pelayanan, aktif ikut ibadah, aktif ikut persekutuan doa, tapi member di keluarga kita mengalami depressed karena perlakuan kita. Menurut saya menjadi agak dipertanyakan ya, kamu melayani Tuhan tapi kamu tidak memperhatikan keluargamu. Kamu melayani Tuhan tapi perlakuan kepada keluargamu kok gini ya gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya keluarga itu kan jadi tanggung jawab utama yang Tuhan percayakan buat kita. Tadi Om Melki udah bilang keluarga itu jadi tempat utama tanggung jawab masing-masing. Gereja cuma menjadi saluran, mitranya keluarga. Mau berkumpul, mengucap syukur di sini. Tapi keluar dari gereja, kembali ke keluarga masing-masing, itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Bukan tanggung jawabnya Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, anak saya nyayat-nyayat tangan Pak Pendeta, tolong. Lah, urusan sama Pak Pendeta apa? Emang Pak Pendeta yang buat dia stres? Terus kalau misalnya, aduh Pak Pendeta, dia nangis udah ngurung di kamar 7 hari 7 malam karena diputusin pacarnya. Ya capek banget Om Melki ngurusin kayak gituan. Om Melki juga punya keluarganya sendiri. Jadi keluarga itu jadi tanggung jawab kita masing-masing. Di sini kita boleh sharing, kita boleh saling menguatkan, kita boleh saling mendoakan, mengucap syukur kepada Tuhan, memuji menyembah gitu ya. Tapi keluarga itu jadi tanggung jawab masing-masing. Next, jadi sebaiknya apa yang dilakukan? Lanjut, imbangi aturan dengan free will gitu ya. Bukan berarti aturan itu ditiadakan, aturan penting. Tapi aturan itu harus jadi fondasi. Fondasi yang aman, nyaman, dan bukan menjadi kandang buat anak. Saya mengambil contoh dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus dari Allah gitu ya. Allah membuat dunia, menciptakan dunia dengan aturan, menurunkan 10 perintah Allah. Lalu Tuhan Yesus datang ke dunia memfirmankan tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri gitu ya. Jadi itu yang jadi base manusia di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus sendiri tidak mengekang kita. Tuhan Yesus memberikan free will. Kamu terserah kalau pulang gereja mau ngapain, mau ngobrol sama siapa terserah. Kalau misalnya dalam urusan pacaran terserah, ya pilih gitu kan. Tapi di satu sisi ada konsekuensi yang menyertai. Pilihan A, kalau kita pilih A ya konsekuensinya ini, pilih B ya konsekuensinya ini gitu ya. Tuhan itu tidak mengekang kita, bukan? Aturannya ada, fondasinya ada. Tapi itu jadi panggung kita aja, buat kita nyaman, tapi bukan menjadi kandang. Tuhan tetap membebaskan kita bergerak dengan syarat kita tahu konsekuensinya, hukum tabur tuai. Gitu ya. Ini juga berlaku untuk diterapkan di keluarga. Aturan boleh ada, karena kalau nggak ada aturan ya liar juga gitu ya. Aturan boleh ada, misalnya oke, pulang sekolah kamu makan, nanti istirahat misalnya 1 jam baru nanti les.
Oke, nanti abis les boleh main 2 jam, nanti abis itu ngerjain PR atau lainnya gitu. Jadi kalau ada aturan diselangin sama, dikasihlah kehendak bebas, kasihlah mereka untuk memilih apa yang mereka mau lakukan, mereka mau putuskan, seperti itu. Lanjut, sesuaikan kemampuan anak dan bukan kemauan orang tua, ya. Ini juga melatih orang tua untuk mengenal gimana sih anak saya bisanya apa sih, anak saya bakatnya di bidang mana sih gitu ya. Jadi bukan dengan kemauan orang tua, karena kalau misalnya kita mengedepankan kemauan orang tua, maka itu hanyalah ego orang tua. Mungkin untuk beberapa ibu-ibu misalnya di arisan ngumpul, anak saya mah ranking 1 bu, anak ibu ranking berapa? Ranking 2 ya, kalah sama anak saya gitu. Itu kan kemauan orang tua. Belum tentu proses yang terjadi itu sesuai kemampuan anak. Misalnya anaknya sebenarnya mampunya tuh dia di ranking 3, tapi orang tuanya mau dia ranking 1. Ya yang terjadi anaknya genjor-genjoran untuk ngejar 2 peringkat lagi di atasnya kan. Apa yang terjadi kalau misalnya anak dipaksa untuk menuruti kemauan orang tua dan bukan kemampuannya sendiri? Balik lagi tadi, depressed. Dia tidak happy, dia tidak damai. Banyak sekali pasti yang menjadi pergumulan dalam diri anaknya, walaupun itu tidak terlihat oleh orang tua. Ya. Harapan itu boleh ada, boleh banget ada. Saya berharap anak saya bisa menjadi teladan di tempat kerjanya. Saya berharap nantinya anak saya bisa membawa perubahan untuk lingkungan rumah gitu, atau lain-lainnya. Harapan itu boleh ada, tapi perhatikan juga kemampuan anak. Tugas orang tua itu adalah membimbing, mendampingi, dan bukan mengekang. Bukan mengandangi anak, bukan mengontrol anak gitu ya, mendampingi dan membimbing. Next, lalu gimana nih kalau misalnya udah terlanjur, anak saya udah 21 tahun nih, kemarin cukup banyak kontrol yang saya berikan, perbaiki dengan komunikasi, ya. Keluarga itu harus jadi tempat yang nyaman untuk masing-masing anggotanya belajar dan berkembang. Masing-masing anggotanya belajar, berarti orang tua juga belajar, anak juga belajar. Gitu ya, saling mengingatkan, saling mengintrospeksi, dan mereka bisa saling berkembang. Sehingga ketika keluarga berkembang, itulah yang akan dilihat oleh lingkungan kita. Oh, dia keluarganya hebat ya, orang Kristen sih gitu. Itu yang bisa jadi cerminan kasih Tuhan gitu ya. Orang bisa ngelihat bagaimana Tuhan bekerja dalam keluarga kita. Dan untuk memperbaiki dengan komunikasi tentunya diperlukan adanya kedekatan. Ada istilah connect before correct. Koneksi sebelum mengkoreksi. Kita harus membangun kedekatan dulu dengan anak, baru kita bisa mengoreksi. Nggak mungkin tiba-tiba misalnya siapa ya, Cindy nggak deket sama bapaknya, jarang ngobrol, tiba-tiba bapaknya datang marah-marah, pengen mukul nggak sih rasanya? Ya kan, nggak mungkin akan Cindy berubah gitu jadi lebih baik kalau misalnya hubungannya sama orang tuanya kurang baik. Jadi perbaiki hubungan dulu, kedekatan dengan komunikasi. Mulai tanya, tadi habis dari mana? Tadi main sama siapa? Atau pertanyaan-pertanyaan sederhana aja, ya udah mulai tanya. Sekedar basa-basi nggak apa-apa, yang penting terlatih komunikasi. Karena saya tahu nggak semua keluarga tuh yang, iya kamu hari ini ngapain aja, sedih ya nggak semua keluarga kayak gitu kan ya. Tapi perlahan-lahan kita perbaiki
hubungan dengan sesama anggota, sehingga ketika hubungan itu sudah lebih dekat, kita bisa saling belajar, mengintrospeksi satu sama lain, berkembang, sama-sama kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam setiap anggota keluarga, ya. Itu mungkin untuk materi yang bisa saya bagikan, dan sebelum saya akhiri ada sesuatu yang mau ditampilkan. Tadi pagi saya kirim link untuk anak-anak youth isi gitu ya, ini terkait orang tua mereka. Apa sih makna orang tua bagimu? Jawabannya, ini adalah wakil Tuhan, penolong, teladan, guru pertama, support system, tempat bercerita, bentuk kasih di dunia, role model, melindungi, menjaga, rumah, cinta pertama, sosok berharga yang tulus merawat kita. Next. Lalu apa doamu untuk orang tua? Mereka berdoa agar orang tua bisa hidup bahagia, sehat, long healthy life, diberkati Tuhan. Gitu. Terus nextnya, oke, ini satu kata untuk orang tua, yaitu cinta, kasih, bangga, pelindung, sabar, guru pertama, gitu ya. Yang mau saya sampaikan adalah mau gimana pun orang tua, apapun yang sudah terjadi di belakang, bagaimana orang tua memberikan pengasuhan kepada anak, bagi anak orang tua itu tetap jadi sosok yang selalu kita hormati. Orang tua itu tetap jadi sosok yang kita panut. Orang tua tetap kita anggap sebagai rumah, sebagai orang yang kita sayang, yang kita kasihi. Jadi akan lebih baik ketika sudah ada anak nih menganggap orang tua bermakna untuk mereka, maka saya percaya orang tua juga menganggap anak bermakna untuk orang tua, maka kita bisa memperbaiki sama-sama keluarga kita masing-masing dan juga berkembang menjadi keluarga yang utuh, menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan sehingga kita bisa memberkati lebih banyak orang. Terima kasih. Next minggu depan kalau Tuhan kehendaki kita akan bicara tentang parenting terus. Ya, tentang 3 budaya yang dibangun dalam Kingdom Family of God, ya. Nah, saudara, ada hal yang penting. Ternyata anak-anak punya harapan terhadap orang tua. Wow. Nah, hari ini orang tua yang mau jadi orang tua dan nanti akan jadi orang tua, mulai memperhatikan ini, ya. Biarlah anak-anak bertumbuh karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Setuju ya? Sehingga kita mewujud nyatakan kasih Tuhan buat mereka. Ini penting, ini penting. Kalau keluarga diberkati, gereja diberkati, bangsa diberkati. Berapa banyak hari ini yang rindu keluarganya mengalami pemulihan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Ini penting. Bersatu Ini dasar selamanya untuk kita diberkati. Wow. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Sekali lagi katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. begini. Yang belum punya anak maupun yang sudah punya anak, ada kesan hari ini untuk kita mau mengubah paradigma kita. Artinya kita mau bertobat. Saya pun mau bertobat. Karena yang tadi, dari
mungkin saya tidak bisa salahkan papa saya. Karena mungkin papa saya juga dapatnya dari orang tuanya. Untuk itu kita harus belajar. Kita mau ke generasi berikutnya menurunkan hal-hal yang baik. Ini penting loh, ini penting buat kita. Saudara setuju ini penting? Oke, kalau gitu kita mau bertobat sama-sama. Dalam kerajaan Allah kita memandang anak kita dan kita punya harapan buat anak kita. Mereka akan yang menggantikan kita. Yang nanti punya anak, dengar baik, hari ini saudara sudah diperlengkapi. Nah, ini penting buat kita. Dan ketika kita nanti membesarkan, mendidik anak kita, tidak dengan kata harus, tapi kita bimbing mereka untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara setuju? Oke, mari. Yang punya anak, maksudnya yang datang dengan anak. Walaupun ibu, bapak datang tanpa anak, anaknya di rumah, tapi mulai berdoa. Waktu nyanyi pujian ini, saudara berdoa buat anak saudara. Dan yang saat ini mau punya anak yang lagi hamil, saudara mulai pegang. Yang datang, pegang kandungan saudara. Ini pengaruh. Jangan yang belum hamil saudara pegang ya. Jangan ya, yang sudah mulai hamil pegang. Karena nanti yang belum hamil lucu ya, lucu banget ya. Nah yang rindu punya anak, Tuhan kasih nih hari ini berkat anak. Yang sekarang bawa anak, Bu, Pak, hampiri anak itu. Bangun sesuatu yang baru dan katakan Tuhan kami mau melakukan itu yang terbaik buat anak-anak kami. Saudara setuju kan hal ini? Oke, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus bersama keluargaku. Ini keluarga saudara, ini anak saudara. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Terjadi pemulihan atas gereja ini, atas keluarga kami. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Katakan bagi kami Kaulah segalanya. Yuk sama-sama nikmati pujian. Keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Yes. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Lagi kan? Keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan, tiada yang dapat hari ini keluarga kami dipulihkan. Kasih-Mu ya Tuhan. Rumah tangga kami diberkati. Anak-anak kami diberkati. Kaulah segalanya. Bersama keluargaku melayani. Kami semua mau melayani Tuhan di tengah keluarga kami. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah
segalanya. Terima kasih. Engkau hadir dalam ibadah ini. Engkau beri pengetahuan buat kami. Untuk keluarga kami dipulihkan. Anak-anak diberkati. Ajar kami membangun hidup kami lebih. Tuhan, kami berkati keluarga kami. Kami nyatakan kasih-Mu bagi rumah tangga, bagi anak-anak kami. Biarlah kerajaan-Mu nyata di tengah umat-Mu. Tuhan, ya Tuhan, ini waktu bagi kami membawa keluarga kami mengasihi-Mu, mencintai-Mu, mempersembahkan yang terbaik. Ya Tuhan, ampuni kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya hari ini warga kerajaan Allah di tempat ini dari pagi sampai sore mengalami kesantuhan yang luar biasa. Waktu kami pulang, kami akan memeluk anak-anak kami, memeluk keluarga kami, memeluk suami, istri. Satu tujuan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Dan rumah tangga keluarga kami diberkati Tuhan. Terima kasih buat pernyataan-Mu hari ini. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, berkati kami dalam perjamuan kudus ini. Kami dengan sukacita sungguh untuk menikmati perjamuan kudus. Karena tubuh dan darah Yesus menjadi satu dengan kami. Dan mengajar kami untuk dewasa di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari pelayan perjamuan kudus boleh ada di tengah-tengah kita. Mari saudara, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa ya. Kita berdoa, siapkan hati saudara. Dan ini penting perjamuan kudus saudara. Untuk kita semakin hari semakin dewasa mengambil komitmen kita ya. Jadi bukan sekedar perjamuan kudus itu sekedar kita lakukan rutinitas, tidak. Tapi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan. Yang sudah percaya kepada Yesus dan mengambil keputusan untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Kita akan melakukan ini. Kita berdoa. Tuhan, kami akan melakukan perjamuan kudus. Kami rindu diberkati lewat perjamuan kudus. Berkati umat-Mu yang akan mengambil roti dan anggur. Dan berkati juga para pelayan perjamuan kudus sore hari ini. Kiranya berkat Tuhan luar biasa buat kami. Karena tubuh dan darah Yesus menjadi satu dengan kehidupan kami. Dan itu yang membuat kami kuat. Buat kami semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Darah Yesus menyucikan segala dosaku.
langitku, ku dijamah oleh kuasa darah Yesus yang sempurna. Ku dipulihkan oleh darah-Nya, sempurnalah darah Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus, dibebaskan dari segala dosaku, ku disucikan, ku dipulihkan oleh darah-Mu. Sempurnalah darah Tuhan Yesus, sempurnalah kuasa Tuhan Yesus, ku dibebaskan dari segala dosaku, ku disucikan, ku dipulihkan oleh darah-Mu. Yang sudah dapat roti dan anggur boleh sama-sama bangkit berdiri. Perjamuan kudus ini punya makna yang dalam sekali, saudara. Dan ini dahsyat kalau kita bisa sungguh-sungguh merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita berdoa, Tuhan, kami angkat roti ini. Kami akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Tubuh dan darah Yesus menjadi satu dengan tubuh kami, dengan darah kami. Kami percaya kami dipulihkan Tuhan. Kami diteguhkan, dikuatkan. Firman-Mu melebihi segala-galanya, melebihi dari sakit penyakit apapun. Firman-Mu penyembuh, pemulih dalam hidup kami. Dan firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Kami mau melakukan ini karena kami yakin di dalam perjamuan kudus ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Rumah tangga dipulihkan, usaha dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, anak-anak dipulihkan, keadaan kami semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mau melakukan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sambil memandang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, tubuhnya yang hancur, terpecah-pecah dan diberikan buat kita untuk kekuatan dan pengampunan dosa. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur atau cawan ini di tangan kanan kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita minum anggur ini sambil memandang pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sembuh, engkau dipulihkan, engkau diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Sama-sama katakan. Semuanya bagimu Di dalam hidupku, di setiap waktu, Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan buat waktu yang luar biasa Engkau berikan buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Luar biasa, kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Dan juga edukasi tentang keluarga, haleluya. Berkati semua, amin. Mari kita aplikasikan di dalam hidup kita, dalam keluarga. Saya mau kasih kesaksian sedikit saja tentang keluarga saya, tentang masalah mendidik anak ya. Suatu saat anak saya ini agak sedikit ada hal gitu ya yang kurang berkenan di hadapan kita sebagai orang tua. Nah, tiba-tiba ini contoh ya. Tiba-tiba contohnya istri saya tiba-tiba bilang, "Nanti saya kasih tahu papa loh." Jadi akhirnya seakan-akan anak itu takut papanya. Anaknya takut papanya. Nanti ada apa-apa, saya bilangin papa ya gitu. Akhirnya anak itu diam. Nah, saya pikir ini ada yang salah. Atau sebaliknya, karena mungkin istri cerewet ya, nanti saya kasih tahu mama ya gitu. Ini salah menurut saya. Akhirnya saya kasih tahu, kita ngobrol sama istri saya bilang, "Jangan begitu. Nanti kamu kalau begitu, saya dipikir saya setannya, kamu malaikatnya." Atau sebaliknya. Atau sebaliknya gitu. Jadi saya kondisikan tuh, saya ngobrol sama lain kali jangan begitu. Kalau seandainya ada anak kita seandainya rewel atau apa, kita sama-sama mengedukasi, kita sama-sama mengajar. Amin. Jadi jangan serahkan, nanti saya kasih tahu papa ya, atau nanti saya kasih tahu mama ya. Akhirnya anak itu takut sama orang tua. Mungkin itu aja cerita. Ya, berikan tepuk tangan buat saya.